Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan Zoro yang tersesat tapi malah bertemu dengan Imo. Tadinya setelah Zoro mengalahkan 3 raksasa iblis, dia ingin kembali ke tempat di mana para kru lain berada. Tapi karena memang jarak Zoro dengan area para kru lain berada itu cukup jauh, akhirnya Zoro malah menjadi tersesat. Menariknya lagi, dia tersesat bukan ke tempat sepi ataupun ke hutan, tapi dia tersesat ke wilayah di mana Imo sedang terbang. Menurut Zoro, alasan dia tersesat ke tempat ini bukan tanpa alasan, melainkan karena memang insting Zoro yang mengikuti aura kuat dari Imo. Dari pengamatan Zoro, aura haki yang dipancarkan oleh Imo ini adalah yang terkuat dari semua musuh yang pernah dia temui. Meski begitu, orang seperti Zoro tidak akan mundur, meski dia tahu bahwa musuh di hadapannya itu sangat kuat. Setidaknya Zoro harus mencoba melawan pemimpin dari para musuh itu. Sebenarnya di beberapa arc sebelumnya, Zoro juga sempat ingin mencoba melawan pemimpin dari para musuh. Dia tahu bahwa yang akan mengalahkan pemimpin dari para musuh itu adalah sang kapten, yaitu Luffy. Namun Zoro ingin mencoba melawannya meski hanya sebentar. Contoh di Pulau Manusia Ikan, Zoro sempat melawan Hody Jones yang merupakan pemimpin dari para musuh, meski pada akhirnya Luffy lah yang akan mengalahkannya. Kemudian di Dressrosa juga, Zoro sempat mencoba melawan Doflamingo yang merupakan bos utama di sana, walaupun pada akhirnya Luffy lah yang akan mengalahkannya. Di Perang Wano kemarin juga sama, Zoro sempat melawan Kaido, meski memang yang akan mengalahkannya di akhir adalah Luffy. Nah, begitu juga dengan di Elbaf ini. Zoro tahu bahwa Imo pada akhirnya akan dikalahkan oleh Luffy, tapi Zoro penasaran ingin mencoba melawannya juga. Tanpa berlama-lama, Zoro langsung meloncat ke arah Imo untuk melancarkan tebasan kuat dengan haki yang sangat besar secara langsung. Namun Imo menangkis itu dengan trisulanya, lalu mendorong Zoro memakai trisula tersebut sehingga dia jatuh ke tanah. Zoro pun mencoba untuk menyerang lagi, tapi kali ini dengan tebasan-tebasan jarak jauh yang dia lancarkan secara bertubi-tubi. Tapi Imo tentu bisa mengatasi semua itu dengan sangat mudah. Kemudian Imo mulai melancarkan serangan balasan kepada Zoro. Dia mengeluarkan trisulanya, lalu dari ujung senjata itu terpancar semacam gelombang haki yang kuat, sehingga Zoro harus melompat mundur untuk menghindari serangan itu. Meski begitu, sedikit dampak dari haki itu tetap masih mengenai Zoro. Zoro pun mengakui bahwa kekuatan dari musuh yang dia hadapi saat ini memang benar-benar luar biasa. Namun bagi Zoro, itu justru sangat menarik. Semakin kuat musuh, maka akan semakin bersemangat pula Zoro untuk menghadapinya. Nah, sang pendekar pedang bajak laut topi jerami itu segera mengambil ancang-ancang untuk memakai serangan gabungan dari kekuatan kutukan Sandai Kitetsu dan juga keganasan pedang Enma. Namun, dalam melancarkan serangan ini, Zoro tidak hanya memakai 2 pedang itu saja, melainkan juga dia memakai Wado Ichimonji. Meski begitu, Wado Ichimonji hanya dialirkan haki saja, sebab Zoro belum tahu apa kekuatan spesial dari pedang tersebut. Untuk Sandai Kitetsu, telah terungkap bahwa keunggulannya adalah kekuatan kutukan, sedangkan Enma memiliki aura keganasan yang menakutkan. Namun untuk Wado Ichimonji, sampai sekarang masih belum diketahui apa keunggulannya, sehingga Zoro hanya sekedar mengalirkan haki saja pada pedang itu untuk semakin memperkuat serangan. Tampaknya, Wado Ichimonji juga sebenarnya memiliki keunggulan yang tidak kalah hebat dari 2 pedang yang lain. Hanya saja untuk saat ini masih menjadi misteri. Cepat atau lambat, Zoro akan memahami apa keunggulan dari pedang tersebut, sehingga ketika pedang Zoro itu berhasil dibangkitkan kekuatan spesialnya. Saat Imo melihat Zoro hendak melancarkan serangan kuat, dia pun turun dan menancapkan trisulanya ke tanah. Lalu dia mengganti senjata. Imo mengeluarkan sebilah pedang dari dalam buku sihir. Pedang ini memiliki bentuk dan desain yang sangat unik. Ini bukanlah pedang yang pernah kita lihat berada di ruangan bunga. Ini adalah pedang yang berbeda. Pedang tersebut bisa mengalirkan haki Imo dengan sangat baik. Imo dan Zoro pun saling beradu serangan di sana. Namun haki yang Imo salurkan pada pedang itu benar-benar luar biasa, sehingga serangan Imo masih lebih mendominasi daripada Zoro. Zoro pun langsung terhempas dan menabrak salah satu pohon besar. Dia terluka, tapi masih dalam keadaan yang siap untuk melanjutkan pertarungan. Kekuatan Imo memang tidak sehebat jika dia berada di tubuh aslinya. Nah, kekuatannya juga tidak sehebat saat dia merasuki Gorosei Saturnon di Pulau God Valley 38 tahun yang lalu. Karena posisinya Saturn memang lebih kuat, semakin kuat tubuh yang menjadi wadahnya, maka akan semakin banyak pula kekuatan milik Imo yang bisa ditampung di tubuh tersebut. Dengan tubuh sekarang, kekuatan Imo yang bisa dia tampung hanya sekitar 10% saja. Sedangkan saat Imo merasuki tubuh Saturn di God Valley 38 tahun yang lalu, kekuatan yang dia tampung sekitar 20%. Meski begitu, sedikit kekuatan Imo saja tetap sudah sangat kuat, sehingga membuat Zoro menjadi sangat terdesak. Berpindah ke wilayah lain di dunia matahari, kelompok prajurit Elbaf dari utara yang telah tiba di area sekitar juga akan mendapat sorotan. Mereka ini adalah pasukan elit
raksasa Elbaf yang berasal dari bagian utara. Mereka hidup dengan terus berlatih sepanjang waktu. Bahkan ketika Elbaf hidup damai di bawah kepemimpinan Raja Harald pada masa lalu, para raksasa ini tidak pernah melonggarkan latihan mereka. Mereka disegani oleh banyak raksasa lain karena memiliki kekuatan besar, terlebih khusus pemimpin kelompok mereka. Pemimpin kelompok prajurit Elbaf dari utara ini melancarkan satu serangan kuat yang mampu mengalahkan beberapa monster mimpi buruk sekaligus. Bahkan raksasa tangguh dari desa alkohol pun mengakui kehebatan dari pemimpin kelompok ini. Raksasa dari desa alkohol itu berkata, pemimpin kelompok tersebut adalah salah satu dari sedikit raksasa Elbaf yang memiliki kekuatan di atas dirinya. Bahkan bisa dibilang, pemimpin kelompok tersebut setara dengan Dori ataupun Brogi. Kehadiran orang itu bersama pasukannya dalam konflik ini tentu membuat banyak raksasa gembira. Namun Saul malah terlihat panik dan segera berlari ke arah mereka. Road pun tidak mengerti mengapa Saul terlihat begitu panik, tapi Goldberg tampaknya memahami alasan kepanikan itu. Goldberg juga langsung berlari menyusul Saul untuk melindunginya dari para musuh agar Saul tiba di sana dengan selamat. Road dan Samson masih belum paham, tapi mereka ikut saja menyusul Saul dan Goldberg. Ternyata alasan mengapa Saul panik ketika melihat mereka muncul karena Saul harus cepat-cepat memberitahu mereka untuk tidak bertarung melawan sosok misterius yang sedang melayang di udara. Sebab jika mereka bertarung melawannya dan diubah menjadi raksasa iblis dengan teknik demonic reverse, keadaan akan benar-benar gawat. Para prajurit dari wilayah utara Elbaf ini adalah bagian dari prajurit elit, sehingga akan sangat berbahaya jika orang-orang itu berubah menjadi iblis dan harus dihadapi oleh pihak Elbaf itu sendiri. Untung saja Saul bisa tiba tepat waktu untuk menjelaskan situasinya. Menurut Saul, sosok misterius yang sedang melayang itu memang harus dikalahkan, tapi bukan oleh mereka, melainkan oleh sang Yonko topi jerami yang sekarang masih berada di dunia bawah. Prajurit itu pun mengerti. Mereka tahu bahwa Saul adalah orang yang pintar dan bijaksana, sehingga mereka menganggap serius perkataan dan peringatan dari Saul itu. Namun tiba-tiba semua orang terkejut ketika melihat Imu yang sedang melayang di udara diserang oleh seseorang. Seperti yang dibahas tadi, orang itu adalah Zoro. Saul yang tahu bahwa Zoro sedang bertarung melawan Imu pun khawatir jika Zoro nanti akan terkena demonic reverse dan berubah menjadi iblis. Tapi tentu kekhawatiran ini tidak akan terjadi karena tanpa disadari demonic reverse itu sebenarnya hanya bisa berpengaruh kepada orang-orang yang sedang berada di kampung halaman mereka sendiri. Dari contoh-contoh kasus yang ada, para raksasa berubah menjadi iblis saat mereka berada di Elbaf, dan dulu Sebek juga berubah menjadi iblis saat berada di Pulau God Valley yang memang merupakan kampung halamannya sendiri. Jadi untuk Zoro dan para kru lain dalam bajak laut topi jerami, mereka akan aman dari pengaruh jurus itu karena Pulau Elbaf ini memang bukanlah kampung halaman mereka. Nah, meski Zoro kesulitan melawan Imu, tapi dia tetap berusaha. Walau Zoro tahu dirinya tidak akan bisa menang, tapi setidaknya dia ingin memberikan luka kepada sang musuh itu meski memang nanti akan bisa diregenerasi lagi. Memberi sebuah luka memang adalah prestasi bagi seorang pendekar pedang, apalagi lawannya adalah musuh sekuat itu. Beralih ke dunia bawah, cerita memperlihatkan Salmers yang telah menciptakan tangga dari tanaman berduri. Tangga tersebut dibuat untuk menjadi akses cepat menuju ke dunia matahari, karena Salmers merasa harus segera kembali ke sana untuk bertarung melawan orang-orang di tempat itu. Saat ini, sang kesatria suci tersebut telah berada di bagian tengah dari tangga itu. Jadi tinggal setengah jalan lagi bagi Salmers untuk bisa tiba di atas. Namun tiba-tiba dari jauh dari sana dia melihat ada monster mimpi buruk yang jatuh. Bahkan bukan hanya monster itu saja, melainkan ada juga Killingham. Hal itu tentu membuat Salmers terkejut karena rupanya Killingham juga berhasil dijatuhkan oleh para musuh. Pada pembahasan sebelumnya, memang Killingham telah berhasil dijatuhkan berkat kerjasama Usopp, Jinbei, dan raksasa dari desa pemburu. Meski begitu, tentu Salmers sama sekali tidak khawatir karena mereka memiliki kemampuan regenerasi. Tak peduli seberapa parah cedera yang akan Killingham terima, dia akan mampu untuk segera pulih kembali. Menariknya, lokasi di mana Killingham jatuh adalah halaman sebuah kastil besar dan unik yang ada di dunia bawah. Di dalam kastil tersebut pun ada sosok siluet misterius yang entah itu siapa. Ketika Killingham dan monster mimpi buruk jatuh di halaman kastil itu, siluet misterius yang ada di tempat itu pun langsung segera keluar. Sementara itu, proses regenerasi Killingham juga telah selesai. Sang kesatria suci itu pun cukup terkejut ketika melihat ada seseorang dengan aura kuat keluar dari dalam kastil. Beralih ke tempat lain, New Marineford akan diperlihatkan. Akainu bilang pada Kong dan Suru bahwa ada laporan terbaru. Para marinir yang ada di Pulau Karaibaritago telah berhasil mundur sesuai dengan perintah berkat usaha dari Fujitora dan Ryokugyu. Kini mereka berdua juga dalam keadaan yang cukup baik walau memang kelelahan dan mengalami beberapa luka. Kong dan Suru pun bilang itu bagus sekali sebab tak ada gunanya terus melawan Cross Guild ketika banyak markas cabang angkatan laut diserang oleh para musuh. Meski begitu, mereka juga paham bahwa setelah peristiwa ini, Cross Guild akan menjadi semakin kuat. Dengan begitu, maka salah satu kelompok Yonko tersebut akan menjadi semakin merepotkan di masa depan nanti. Setelah itu, kapal-kapal angkatan laut yang telah mundur dari Pulau Karaibaritago pun akan diperlihatkan. Mereka sudah semakin jauh dari sana dan tidak ada satupun pihak Cross Guild yang mengejar kapal mereka. Ryokugyu dan Fujitora
Fujitora pun telah mendapat perawatan yang baik dari pihak medis di kapal. Sekarang mereka berdua sedang berada di ruangan yang sama untuk berbincang. Ryokugyu bilang, sayang sekali mereka harus mundur, padahal dia ingin memberi pelajaran kepada para penjahat itu, khususnya kepada krokodil. Walau krokodil memiliki kemampuan yang menjadi musuh alami dari kekuatan hutan Ryokugyu, tapi Ryokugyu masih lebih kuat dari segi haki, teknik bertarung, dan lain-lain. Ryokugyu sangat ingin mengalahkan krokodil di sana, tapi terganggu oleh banyak musuh lain, sehingga dia tidak sempat melakukan itu sampai akhirnya mereka harus mundur atas perintah dari Akainu. Kemudian, Ryokugyu juga bilang bahwa di pihak Cross Guild tentu adalah Mihawk. Sang admiral itu mengakui kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Mihawk. Lalu Ryokugyu juga penasaran dengan kekuatan Bagi sebagai pemimpin dari kelompok tersebut, karena Bagi dari awal sampai akhir tidak pernah ikut bertarung. Tadinya jika Ryokugyu telah berhasil mengalahkan krokodil, dia akan langsung masuk ke ruangan utama Cross Guild untuk melawan Bagi. Tapi semua rencananya itu gagal karena Akainu menyuruhnya untuk mundur. Sementara dia dan Fujitora berbincang, seorang marinir masuk sambil membawa Denden Mushi. Marinir itu bilang jika kondisi keduanya sudah membaik, mereka harus segera menghubungi Akainu. Berpindah ke kantor World Economic Journal, Morgans juga akan disorot. Dia menerima laporan terbaru dari para informan bahwa pihak Angkatan Laut yang sebelumnya sedang bertempur di Pulau Karaibari kini sudah mundur. Wapol yang ada bersamanya pun bertanya, apakah para marinir itu kalah? Morgans menjawab, sepertinya mereka tidak kalah, sebab beberapa waktu yang lalu ada laporan bahwa banyak markas cabang Angkatan Laut diserang oleh para musuh. Jadi mundurnya pihak Angkatan Laut dari Pulau Karaibari itu mungkin terpaksa untuk membantu markas-markas itu. Bagi pun kesal dan bertanya kepada Mihawk mengapa dia membiarkan para admiral lolos padahal dia bisa saja menghentikan mereka yang kabur itu. Mihawk pun menjawab dia tidak membiarkan mereka lolos. Dia tadi sempat memakai salah satu serangan terkuat dari pedang Yoru. Namun dua admiral itu bisa bertahan meski terpental dan mengalami beberapa luka. Mihawk menghargai usaha mereka untuk bertahan dan juga kabur sehingga Mihawk tidak lanjut mengejar. Krokodil tetap kesal mendengar jawaban itu karena dia tahu bahwa sebenarnya Mihawk memang masih belum serius. Dugaan krokodil memang benar bahwa Mihawk belum serius sebab Mihawk sebenarnya masih menyimpan tenaga untuk membantu bajak laut Akagami di Pulau Hachinosu karena beberapa waktu yang lalu Rockstar yang merupakan salah satu kru inti Shanks sempat menghubungi Mihawk untuk meminta bantuan. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!